Bro, aku mau tanya, orang yang sebelum aku tuh kenapa sih gitu? Loh, kok kamu tiba-tiba nanya kayak gitu? Kata temennya, ya aku penasaran aja. Oke, oke, gini. Sini aku ceritain. Jadi kurang lebih sekitar 2 bulan sebelum kamu masuk, memang ada sopir dir di situ. Sama lah kayak kamu gitu. Pak Haji juga baik banget ke dia. Cuman sopir tadi meninggal dir gitu. Ana dewa ngangklang jagat nyangking bokor kencanane Satu cerita yang masih datang dari salah satu kawan subscriber, kali ini datang dari Bapak Nadir yang bercerita tentang pengalamannya suatu waktu di saat dia menjadi seorang supir yang harus ngangkut barang-barang berat seperti logam. Kejadiannya sekitar tahun 2005. Dan sebelum kita lebih jauh ke dalam cerita, seperti biasa gue pengen ucapin banyak-banyak terima kasih buat kawan-kawan subscriber semuanya. Terima kasih buat kawan-kawan yang udah kasih support, udah kasih dukungan. Terima kasih juga buat kawan-kawan yang udah kasih like, udah nge-share ke yang lainnya. Nggak lupa juga terima kasih banyak buat kawan-kawan yang udah ninggalin komentar. Terima kasih banyak semuanya. Nah, cerita Pak Nadir itu kejadiannya sekitar tahun 2005, di mana di tahun 2005 awal, Pak Nadir itu masih bekerja sebagai seorang sopir pasir. Truk pasir ya, spesialisasinya tuh emang truk kendaraan besar. Dan waktu itu ada sesuatu yang terjadi di komplek penambangan pasir di mana Pak Nadir dulu itu biasa mangkal di situ. Akhirnya penghasilannya pun berkurang. Udah mulai ada konflik di sana sini. Akhirnya Pak Nadir pun memutuskan untuk pergi dan dia tuh coba nyari-nyari kerjaan lain yang masih berhubungan dengan truk gitu. Dan waktu itu kebetulan ada seorang kawan yang datang ke rumah. Setelah ngobrol-ngobrol, gimana kabarnya? Sekarang pasir gimana? Diceritain lah kondisi pasir waktu itu. Aduh, sekarang di sana di pangkalan itu udah nggak enak. Udah mulai banyak premannya begitu. Jadi udah ada yang mulai sok jagoan gitu di antara sopir-sopir itu. Pak Nadir pun akhirnya, udahlah ini udah nggak nyaman. Jadi aku terpaksa pindah gitu. Itu kata Pak Nadir seperti itu. Bukannya pindah ini ya, maksudnya tuh biasa nongkrong di sana, sekarang aku kerja di Jarum gitu. Oh, Jarum keren dong. Bukan, jaga rumah maksudnya. Ketawa temennya. Oh, jaga rumah jadi masih nganggur sekarang. Iya, masih nganggur. Nah, gimana bro? Kali aja kamu tuh ada apa kek yang masih hubungan sama setir bundar kayak gitu, tapi yang gede ya, truk maksudnya gitu. Dan akhirnya, nah kebetulan pas banget gitu. Kemarin ya nanti aja deh aku ceritanya gitu. Yang jelas ada kata temannya itu. Tapi ini truknya tuh truk lebih gede lagi loh, lebih gede dari truk pasir. Udahlah no problem katanya. Sama-sama aja truk, aku juga dulu biasa bawa truk yang lebih besar kayak gitu. Oh gitu ya, ya udah gini aja deh. Yang penting aku sampein dulu, nanti aku bilang sama bosnya. Aku sampein juga ke bosnya. Wah, oke, ya udah. Kapan kamu siap kira-kira? Besok aku siap bisa katanya. Oh ya udah, kata Pak Nadir seperti itu ya. Udah akhirnya temannya pulang, temannya pun ngubungin bosnya. Bos, ini ada nih calon driver baru nih. Dan ya udah suruh kesini aja, mau ketemu sama orangnya gitu. Sekalian mau dites gitu. Akhirnya apa? Temannya datang lagi ke Pak Nadir tadi. Dir, nih si bos mau ketemu kamu, sekalian mau dites. Oke siap, kapan? Besok jam 8 pagi. Oke siap. Akhirnya hari itu jam 8 pagi Pak Nadir pun datang.
ke tempat yang udah dikasih tahu ya, tempatnya tuh di sini. Ini kejadiannya di salah satu kota di Jawa Tengah, lebih tepatnya tuh kota-kota di pesisir pantai utara. Tapi kata Pak Nadir nggak usah disebutin kotanya kayak gitu. Nah, seperti itu Pak Nadir pun datang ke rumah bos tadi. Ketemu, salaman, cerita-cerita sedikit mengenai pengalaman sebelumnya. Dia tuh bawa truk pasir, truk ukuran sedang gitu ya. Dan sementara ini, ya kamu harus bawanya truk ini, truk fuso lah kayak gitu. Kalau Pak Nadir bilang tuh truk fuso yang ukurannya lebih besar. Nggak masalah sih Pak, kata Pak Haji manggilnya itu. Nggak masalah Pak Haji. Ya udah gini aja deh, langsung aja. Saya mau lihat. Kamu cobain dulu gitu, gimana sih, tolong dong diparkirin segala macam gitu, dites lah sama Pak Haji. Akhirnya bener dites sama Pak Haji. Pak Nadir pun naik ke truknya. Wah ini mantep nih kata Pak Nadir, gede kelihatan semua di bawah gitu. Dites maju mundur parkir kayak gitu. Oh bagus nih kata Pak Haji. Ya udah, kapan kamu siap mulai kerja? Ya hari ini siap, ya tapi hari ini kamu nggak ada kerjaan kata Pak Haji gitu. Gini aja, kamu udah dihitung kerja ya mulai sekarang gitu. Tapi sebenarnya begini Mas Nadir, kerja di saya itu agak unik Mas. Jadi jenengan kalau mungkin kerja di pasir kan ya berangkatnya setiap hari ya. Iya Pak Haji, setiap hari, kalau nggak narik juga nggak dapat duit. Nah itu tadi, kalau kerja di saya tadi udah ngeliat kamu bawanya bagus. Nah yang sekarang adalah saya itu butuh komitmen Mas. Komitmen apa Pak Haji? Jadi begini, yang pertama, ini kan saya megang bisnis besar gitu kan, bisnis miliaran. Kamu tahulah logam seperti apa, dan yang dibawa juga bukan barang murah gitu. Oh iya Pak Haji, jadi begini. Satu, kamu harus bisa dipercaya. Barang itu nggak boleh turun di jalan gitu. Tahu kan maksud saya? Oh iya, kalau itu saya tahu Pak Haji. Yang kedua, kamu nggak usah banyak cerita ke orang-orang mengenai bisnis ini gitu. Dari mana kamu ngambil, kamu ngedropnya ke sini udah jelas gitu. Tapi dari mana kamu ngambil segala macam. Kenapa? Karena itu masuk rahasia perusahaan. Oh njih Pak Haji, siap Pak Haji. Kalau masalah itu saya bisa jaga rahasia. Kayak gitu. Dan yang ketiga ini yang enak gitu. Apa itu Pak Haji? Kamu kerjanya itu bisa jadi sebulan itu paling banyak itu 2 kali. Hah? Maksudnya gimana Pak Haji? Iya, kamu cuma 2 kali kerja gitu. Tapi sekali kerja ya mungkin bisa sehari 2 hari lah gitu. Jadi total kerja kamu mungkin kurang lebih sekitar 4 atau 5 hari dalam sebulan gitu. Oh kayak gitu ya Pak Haji. Berarti nanti penghasilan saya gimana Pak Haji? Nah menariknya tuh di situ. Kamu dulu kerja pasir, kamu dapat berapa? Ditanya-tanya seperti itu. Saya tuh dapatnya segini Pak Haji. Kalau lagi narik lagi banyak segini, kalau lagi nggak ada ya bener-bener nggak dapat. Oke. Kita ambil tengah-tengahnya aja gimana? Iya Pak Haji. Itu tengah-tengahnya kamu segitu dikali 30 hari. Kamu hitung coba. Wah, segini Pak Haji. Oke, saya tambahin 2 kali lipat. Gimana? Waduh Pak Haji, ini beneran kayak gini sistemnya gitu. Iya beneran, makanya itu tadi. Saya itu serius dan saya itu butuh komitmen kamu. Kamu itu adalah orang yang harus bisa dipercaya, kata Pak Haji itu seperti itu. Iya Pak Haji, ini nggak main-main Pak Haji, bayaran segitu gitu. Wah saya bisa cepat beli motor nih Pak Haji. Nah itu tadi, makanya yang penting kamu kerja baik-baik. Jangan banyak omong di luaran sana. Yang penting kerja aja. Karena itu tadi, sebulan itu ya cuman 4-5 hari aja. Cuman 2 tarikan aja. Yang saya butuh cuman itu aja kok. Kata Pak Haji seperti itu. Dan di sela-sela waktu itu yang kosong, kamu boleh ngerjain kerjaan yang lain. Tapi begitu saya butuh, kamu harus standby. Kamu harus ada, katanya kayak gitu. Oh iya Pak Haji, siap Pak Haji. Nanti gampang lah untuk masalah itu. Kalau masalah pekerjaan yang lain ya mungkin saya nyambi-nyambinya yang bisa saya tinggalin kapan aja Pak Haji. Yang penting ini kerjaan utama saya beres. Ya udah kalau kayak gitu deal ya. Deal Pak Haji. Nah Pak Haji, saya mau nanya nih. Kerjaan pertamanya kapan Pak Haji? Saya kan udah dihitung kerja hari ini nih. Tapi saya kan belum narik Pak Haji.
Itu nanti hari Kamis malam Jumat. Kamis pagi kamu kesini, nanti kamu berangkat. Saya kasih tahu tempatnya di mana. Baik Pak Haji katanya. Nanti kamu begini loh. Kamu bawa truk segede ini, tapi kamu sendirian. Wah, nanti yang naik turunin barang gimana Pak Haji? Itu gampang. Nanti di sana itu udah ada orangnya yang naikin. Kamu cuman tinggal bawa truk aja dari sana ke sini gitu. Bawa truknya dari sini ke sana, angkut barang dari sana ke sini. Cuman gitu aja. Oh ya udah, kalau kayak gitu nggak ada masalah Pak Haji. Siap. Nanti hari Kamis pagi saya datang ke sini Pak Haji. Oke, akhirnya hari itu deal. Pak Nadir pun pulang ke rumah. Cerita ke istrinya. Wah, istrinya tuh seneng banget, bahagia banget, happy banget pokoknya. Pak Nadir itu kayak udah janjiin ini itu gitu. Dan oh ya, lupa. Tadi ada satu hal yang disampaikan sama Pak Haji. Nanti kamu dapat gajinya itu setiap akhir bulan, katanya seperti itu. Oh baik Pak Haji. Tapi mohon maaf nih Pak Haji, kan saya biasanya dapatnya kan setiap hari. Kalau misal akhir bulan kan berarti ini saya sebulan ini nggak ada pemasukan Pak Haji. Boleh nggak Pak Haji? Ini mohon maaf banget. Saya ngebon dulu Pak Haji gitu. Oh ya udah nggak apa-apa. Gimana? Tadi kan udah dihitung-hitung kan. Kamu dapatnya segitu. Saya kasih setengahnya aja dulu gimana? Wah makasih alhamdulillah Pak Haji. Terima kasih Pak Haji. Dikasih setengahnya. Ini hitung-hitung buat kamu hidup sebulan gitu. Nanti setengahnya kan bisa buat tabungan kata Pak Haji itu seperti itu. Iya Pak Haji terima kasih, ini udah cukup banget kok Pak Haji. Akhirnya udah tadi kan pulang, cerita-cerita sambil bawa uang tadi. Ya kayak gitu udah janji, wah Bu nanti bisa beli ini, bisa beli ini, bisa beli ini Bu. Iya kok Pak Hajinya baik banget ya. Iya makanya saya juga, ya alhamdulillah lah nanti sebentar saya mau ke rumahnya si ini dulu, mau ngasih sesuatu Bu. Terima kasih, tanda terima kasih karena udah nunjukin nih kerjaan yang enak sama Pak Haji. Akhirnya Pak Nadir pun ke rumah temennya itu. Assalamualaikum bro, aku udah mulai kerja katanya. Wah bagus dong, keren dong gitu. Terus gimana? Ya tadi udah dijelasin kerjanya begini. Wah enak banget. Temannya Pak Nadir itu juga nggak tahu detail kerjaannya itu seperti apa. Dia cuma denger berita aja kalau Pak Haji itu lagi nyari orang buat sopir. Akhirnya apa dikasih duit brek gitu. Wah serius nih, nggak kebanyakan nih. Iya nggak kebanyakan kok beneran segitu gitu, itu buat kamu aku sebagai tanda terima kasih gitu. Oh ya udah diceritain semuanya gitu. Wah tahu kayak gitu aku aja yang ngambil ya Dir ya. Iya tapi kan kamu nggak bisa bawa truk. Oh iya juga sih, aku biasa bawanya angkot gitu. Dan udah akhirnya Pak Nadir pun pulang. Dan singkat cerita, hari Kamis pagi Pak Nadir datang ke rumah Pak Haji. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana Dir? Udah siap berangkat Dir? Ya. Sini duduk dulu, ngeteh dulu, mau teh atau kopi? Saya teh aja Pak Haji, atau seadanya lah air putih juga boleh. Oke. Gini, kamu kan belum tahu tempatnya di mana. Iya Pak Haji. Makanya sini sebelum berangkat saya kasih tahu dulu. Dikasih alamat. Pak Haji ini alamatnya kok kayak gini sih gitu. Ya kayak gimana gitu. Ini kok nggak ada nomor rumahnya, nggak ada ini, cuman kok patokan doang Pak Haji. Ada jalan seperti ini, ngelewatin masjid ini, ada tikungan up kiri, ambilnya yang kanan kayak gitu. Ini kok alamatnya begini Pak Haji beneran? Iya beneran begitu. Tapi kamu tahu kan titik-titiknya itu? Iya saya tahu sih, kebayang Pak Haji, kebetulan saya beberapa kali lewat daerah situ. Udah cukup apalah gitu kan. Jadi itu di salah satu kota yang lokasinya itu di selatan Jawa Tengah. Pokoknya ke sana arahnya. Agak naik turun ya. Sesekali itu ngelewatin jalur yang naik turun seperti itu. Dan Pak Nadir itu udah biasa. Udah kenal daerah itu, jadi no problem. Nanti tinggal ngeraba-raba aja di ujung-ujungnya. Nah jadi begini. Di spot itu, di titik itu, nanti kamu akan ngelihat dua orang laki-laki yang berdiri di sana. Nah, mereka tuh petugasnya, kata Pak Haji itu seperti itu. Oh iya, bajunya seperti ini. Udah kalau ke situ, kamu kasih tanda aja, kasih lampu dim gitu. Nanti mereka akan ngarahin buat parkirnya. Udah, akhirnya Pak Nadir pun berangkat jam 9 pagi, jalan dia.
moter, bawa truk, jalurnya kan nggak bebas, bolehnya lewat pinggir-pinggir dan nggak bisa cepat juga gitu, namanya juga truk baru bawa. Sorry, waktu itu berangkatnya jam 10, bukan jam 9. Jam 10 ke sana menuju ke selatan Jawa Tengah, ke arah Purwokerto, terus ke timur lagi ke sana ya. Udah ke situlah, kasih jalurnya ke sana. Dan kurang lebih sekitar jam berapa ya? Jam 4 atau jam 3 atau jam 4 sore. Pak Nadir itu udah mulai sampai di titik. Ini karena bawanya itu pelan ya, jadi lama durasinya itu. Lagian truk kan nggak bisa nyalip-nyalip, susah. Harus ngantri gitu, arah selatan sana tuh jalurnya lumayan padat. Akhirnya lama dan sampailah Pak Nadir itu di titik terakhir. Setelah melewati ini, nanti kamu akan ketemu seperti ini. Itu tadi yang 2 penjaga tadi, posisinya itu di sebelah kanan dari arahnya Pak Nadir jalan ke sana, dari arah berangkatnya. Diliatin mata udah mulai ngeliatin ke sana kemari gitu kan, dari atas kan kelihatan cukup jelas. 200 meter, 300 meter, 1 kilo belum kelihatan orang-orang itu, tapi tetap bawanya itu pelan, dibawa santai. Sampai akhirnya kurang lebih sekitar 4 atau 5 kilo dari titik terakhir tadi, Pak Nadir dari kejauhan itu udah mulai ngelihat tuh, apakah itu gitu ya. Apa itu orang-orangnya ya? Ada 2 orang yang lagi berdiri di sisi jalan, dan memang di orang-orang tadi kelihatannya dari jaraknya Pak Nadir, sepertinya itu ada jalan masuk ke kanan sana. Dilihatin gitu kan, bener nggak ya, makin deket. Wah, kayaknya begini nih, ini tanda-tandanya, sorry ya, tanda-tandanya nggak bisa disebutin, nggak boleh disebutin sama Pak Nadir. Tanda-tandanya seperti ini, ini cocok banget dengan petunjuknya Pak Haji, ini para penjaganya nih gitu, petugasnya nih. Akhirnya dikasih lampu tembak dong, dap gitu, dap. Dan orang tadi yang di depan itu, yang 2 orang itu tuh udah mulai melambai tangan gini. Lambai tangan sambil bawa lampu ini kali ya. Kayak petugas parkir kayak gitu. Dan Pak Nadir, wah bener nih orang yang ngerespon. Akhirnya apa? Pak Nadir pun belok kanan, nyebrang jalan ya, belok ke kanan. Jalanannya itu sempit. Ternyata itu bukan jalanan aspal yang bagus, tapi lebih ke jalanan aspal tapi yang udah mulai rusak. Dan Pak Nadir itu tahu loh, kesini mungkin kalau ke sana terus jarak 2 atau 3 atau 4 kilo itu udah sampai laut nih, kata Pak Nadir seperti itu. Oh, di sini daerahnya. Akhirnya apa? Masuk ke sana. Jalan ke selatan terus 50 meter. Jadi si orang tadi, Pak Nadir masuk. Pak Nadir kan sempat ngerem dulu dan nanya, "Mas, ini saya dari Pak Haji ini, biasa katanya mau ngambil barang gitu." "Oh iya, silakan Pak, silakan langsung masuk aja ke sana Pak, lurus aja, ikuti jalan ini aja, nanti kalau ada petugas kami lagi, disitulah tempatnya Pak." "Oh siap, terima kasih ya Mas ya." Ke sana jalan lagi. Pak Nadir itu mau ngemel, lupa, Pak Nadir itu mau ngasih duit. "Mas, nggak usah di sini," katanya kayak gitu. Udah jalan lagi ke situ. 100-200 meter, kurang lebih 100-200 meter itu kanan kirinya cuman pohon doang, tapi Pak Nadir itu nggak tahu pepohonan apa gitu. Makin ke sana pepohonannya tuh makin berkurang, kurang lebih sekitar 2 kilo. Dan memang bener jaraknya itu nggak terlalu jauh sama pantai. Pantai itu udah mulai kelihatan ya, meskipun jauh begini. Dan situ ada kayak tempat terbuka, mirip kayak ini loh, rest area seperti itu. Ya bener, mirip sama rest area. Cuman bedanya tuh begini, di situ tuh ada gudang-gudang, ada tempat makan juga, ada gudang-gudang juga di situ. Malah lebih banyaknya gudang-gudang. Wah, ini tempatnya kok kayak pabriknya. Dan akhirnya bener, di situ Pak Nadir ketemu ada penjaga lain, langsung ini dari Pak Haji ini. Oh, ke sana langsung ditunjukin, itu gedung inilah nomor sekian gitu. Pak Nadir pun langsung ke sana, parkir, putar balik ya, mundur gitu, jeleng. Langsung di situ disambut dari Pak Haji ini ya.
dari bapak ini ya, sorry waktu itu nggak nyebut Pak Haji ya, cuman maksudnya tuh ini loh nyebutin yang dikasih sama Pak Haji tadi. Dari bapak ini gitu. Oh iya, sebentar ya Mas ya gitu, dan silakan jenengan makan-makan atau apa dulu lah di sana. Mungkin kurang lebih nanti angkut-angkutnya bisa sejam 2 jam Mas, cukup lama gitu. Oh iya baik, nggak apa-apa. Akhirnya Pak Nadir pun ke arah tempat makan yang ada di rest area itu, seperti rest area tapi itu bukan rest area. Pak Nadir ke sana, terus dia makan di situ. Sembari makan, Pak Nadir itu ngelihat-lihat ya situasi di sekitaran sana, karena posisi duduknya Pak Nadir itu ngadep ke depan ke halaman luas itu, di mana area terbuka tadi itu sekelilingnya tuh ternyata dipenuhi sama pohon-pohon. Jadi kayak hutan yang dibolongin tengahnya, lebih tepatnya seperti itu. Cuman dari arah sana, dari arah selatan, kelihatan ada suara silir-silir gitu ya. Memang ada kayak suara ombak. Laut selatan itu kan ombaknya kenceng, jadi suaranya itu nyampe ke situ. Sama anginnya tuh ya angin laut gitu. Ini deket sama laut nih. Tapi ya di sekitaran hutan begini, ini sebenarnya tempat apa sih? Dibilang rest area, kok kayak bukan rest area gitu. Kok ada gudang-gudangnya seperti itu, ada beberapa truk besar juga di sana yang sesama sopir gitu. Tapi anehnya di situ Pak Nadir itu nggak ketemu sama satu orang pun. Maksudnya gini, nggak ketemu sama sopir yang lain gitu. Tadinya tuh mau diajakin ngobrol, kali aja bisa ditanya-tanya gitu kan. Tapi sayangnya itu tadi, nggak ada siapapun di situ. Pak Nadir tuh makan sendirian. Ya udah makan sap. Kelar pesan teh manis waktu itu, kelar juga sambil ngerokok. Dia jalan-jalan sambil duduk-duduk gitu. Ada seseorang yang lagi, sepertinya salah satu petugas di tempat itu yang nggak tahu itu petugas apa, nanya Pak Nadir, Mas, ini sebenarnya tempat apa sih Mas? Lah jenengan nggak tahu gitu. Enggak, saya nggak tahu. Oh ya udah, nanti tanya aja sama bosnya jenengan lah kayak gitu. Saya nggak mau bahas begituan di sini, Pak Mali, nggak boleh gitu. Udah, yang penting sini aja, santai. Nanti kalau udah selesai pulang gitu aja. Dan nggak ada tip-tipan di sini Mas, nggak ada parkir, nggak ada apa, semuanya gratis. Jenengan makan itu juga gratis gitu. Oh iya, saya belum bayar. Itu gratis Mas, nggak usah katanya gitu. Oh kayak gitu, wah. Ini kok enak banget ya di sini ya. Dan akhirnya Pak Nadir pun jalan ke sana menuju ke truknya. Ada sesuatu yang mau diambil di sana. Kalau nggak salah lupa dompet atau apa gitu ya. Pak Nadir ke sana naik ke atas. Terus iseng-iseng tuh nengok gitu ke orang yang bongkar muat barang-barang tadi, logam-logam. Ada pipanya, pokoknya besi-besi lah kayak gitu. Ada platnya juga. Wah ini berat banget nih pasti. Di situ Pak Nadir tuh agak heran ya. Jadi yang tukang bongkar muatnya itu adalah laki-laki dengan badan yang gede-gede banget, tinggi-tinggi orangnya. Atasnya nggak pakai pakaian, bawahnya itu kayak pakaian ini loh. Kayak kain yang diiketin begitu. Apa sih namanya? Ya pokoknya kain diiketin di perut begitu sebatas lutut segitu, dan warnanya itu biru semua. Ada 4 atau 5 orang yang melakukan bongkar muat itu. Semuanya pakai seragamnya seperti itu, warnanya biru. Dan Pak Nadir kan makin kesini makin ngedeket gitu. Ada satu hal aneh lagi yang Pak Nadir lihat di situ. Jadi orang-orang tadi yang bongkar muat itu mukanya sama semua. Pak Nadir sampai bingung, ini kakak adik satu keluarga atau kembar 5 ini anak-anak ini. Kok mukanya sama semua gitu kan. Bener-bener sama, bahkan Pak Nadir itu agak bingung. Ini tadi udah bongkar, udah naikin. Kok ini naikin lagi? Lah ini naikin lagi, sama semua gitu kan. Nyampe bingung gitu ngebedain yang 1, 2, 3, 4, 5 itu bingung. Dan akhirnya Pak Nadir pun ngedeket ke situ. Coba nanya, Mas
mau iseng gitu ya, Mas kok mirip-mirip sih Mas mukanya? Ditanya seperti itu, orang yang bongkar muat tadi nggak ngejawab, nggak ngerespon apapun. Mereka setelah ngangkat, mereka akan nunduk begini, ngangkat lagi, masukin lagi, nunduk lagi seperti itu. Dan Pak Nadir di situ udah mulai, kok orang-orang ini aneh ya. Ah udahlah, aku nggak mau terlalu dalam di sini gitu. Sebenarnya aku tuh ada pikiran sesuatu sebenarnya gitu, kata Pak Nadir. Tapi enggak, nanti aja deh gitu. Itu kayaknya terlalu cepat buat memutuskan atau buat apa ya, buat menilai sesuatu gitu, kata Pak Nadir. Nanti aja lah, ini kan baru pertama kerja, nikmatin aja dulu. Dan akhirnya bongkar muat itu selesai, dan hari itu Pak Nadir pun jalan. Bener-bener Pak Nadir masuk ke situ, dan Pak Nadir tuh inget banget, memang nggak dikasih uang saku sama Pak Haji. Dan di situ juga nggak dimintain apa-apa, nggak ada upeti apapun, nggak ada pungli apapun gitu ya. Bahkan yang namanya makan juga gratis. Pak Nadir pun balik ke sana, ke tempatnya Pak Haji. Perjalanannya lancar semuanya, jadi dia mikirnya ya sendiri aja juga bisa ini ke handle, nggak ada masalah sama sekali. Dan ini truknya termasuk kondisinya masih bagus, nggak ada masalah sama sekali. Dan ini emang truknya Pak Haji, jadi perawatannya juga pasti bagus gitu kan. Jadi ya udah, selama perjalanan itu nggak menemuin kendala apapun, sampai akhirnya tengah malam Pak Nadir itu sampai di tempatnya Pak Haji. Kurang lebih sekitar jam 12 malam waktu itu, diparkir ke sana, langsung dibongkar malam itu. Dibongkar sama karyawannya Pak Haji, dimasuk-masukin begitu. Dan Pak Nadir pun laporan ke Pak Haji tadi, Pak Haji udah ya, saya udah selesai kerjaannya, ada yang perlu dikerjain lagi nggak Pak Haji gitu. Enggak, hari ini kamu udah cukup, udah selesai. Terus gimana tadi di sana, menurut kamu gimana gitu? Apanya Pak Haji? Ya tempatnya atau apanya gitu. Kamu inget ya, jangan cerita-cerita ke siapa ya, ini rahasia perusahaan, kata Pak Haji itu seperti itu. Oh iya Pak Haji, siap-siap gitu. Dan udah, akhirnya udah, kamu istirahat aja dulu ke sana, kamu istirahat. Akhirnya Pak Nadir pun pulang. Di sana disambut sama istrinya gitu. Istrinya itu nanya-nanya, gimana Pak tadi? Ya seperti itulah Bu. Pak Nadir pun gak cerita malam itu. Sampai singkat cerita aja, itu masih dirahasiakan dari siapapun. Dan di hari selanjutnya, pekerjaan selanjutnya, waktu itu jatuh, dikasih tahu sama Pak Haji, Dir nanti kamu kesini tuh hari Selasa. Hari Senin, kamu hari Senin pagi kesini, nanti ya biasalah ke tempat itu gitu. Oh iya Pak Haji, siap-siap. Nah di situ sebelum berangkat, Pak Nadir itu sempat ngecek semua truk gitu kan. Semua truknya dicek, kesiapan. Ada satu hal yang ternyata terlewat sama Pak Nadir. Di hari pertama dia berangkat, sama sekali nggak ngecek kondisi truk sekitarannya begitu. Dan waktu itu Pak Nadir itu sempat ngecek. Di situ Pak Nadir itu ngelihat ada satu tulisan atau satu logo gitu yang Pak Nadir itu nggak kenal sama sekali. Tapi ya mau nanya lah, iseng banget, ini logo apaan gitu. Udahlah biarin aja. Jalan sendiri ke sana. Akhirnya berangkatlah Pak Nadir seperti yang pertama itu, menuju ke arah selatan Jawa Tengah tadi. Dan di situ karena udah tahu tempatnya, langsung dong sama petugasnya, ding 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 gitu. Dan akhirnya Pak Nadir masuk ke kawasan itu. Dia penasaran dengan satu tanda atau logo itu. Dilihat seperti ini, yang lain coba oh ternyata sama semua, ada logonya semua seperti ini. Ini berarti kayak semacam apa ya, kayak semacam persatuan atau klub kali ya, atau komunitas kali ya, kata Pak Nadir seperti itu. Dan akhirnya Pak Nadir pun udah, singkat cerita, dengan keanehan-keanehan yang ada di sana, makan gratis, makanannya enak, orang-orang yang bongkar muat ternyata nggak cuma di truknya aja, tapi semua orang bongkar muat itu mukanya sama semua yang ada di situ. Dan hari itu Pak Nadir itu ngelihat lebih banyak dari yang sebelumnya. Kalau sebelumnya
itu kan memang ada truknya Pak Nadir, tapi yang lain itu nggak ada aktivitas bongkar muat, belum ya. Baru yang bongkar muat aktivitasnya truknya Pak Nadir doang, dan di situ ada 5 orang, 5 pemuda dengan baju yang sama, perawakan yang sama, dan wajahnya sama. Hari itu Pak Nadir itu melihat lebih banyak di situ. Mukanya sama semua, ya Allah, mukanya sama semua. Ini aneh, ini nggak bener, ini logo apa sebenarnya ya. Dan hari ini tuh aneh, kok lebih rame dari sebelumnya. Kalau sebelumnya kan lumayan sepi ya, ini kok rame banget. Dan baunya ini loh, baunya kok wangi-wangi kayak gini. Kayak bau dupa kayak gitu, bau kemenyan atau bau dupa apalah. Pak Nadir di situ tuh udah mulai ngerasa ini sebenarnya apa sih? Udah mulai keluar tanda tanya besar waktu itu. Dan akhirnya udahlah, bodo amat, yang penting aku kerja, pulang. Akhirnya Pak Nadir pun pulang. Setelah pulang, bener-bener sepanjang perjalanan Pak Nadir itu mikir, ini sebenarnya apa sih ya? Ada sesuatu yang dicurigai sama Pak Nadir. Apakah ini itu gitu? Tapi enggak ah, aku nggak mau mikir kayak gitu kan. Nanti aja. Udah jalan, intinya fokus ke kerjaan. Dan malam itu selesai, lagi-lagi sampai di tempat Pak Haji itu tengah malam, langsung dibongkar semuanya sama karyawan. Pak Nadir pun pulang. Pak Haji pun dengan pesannya, ingat ya Dir ya, jangan ember gitu. Oh iya, siap Pak Haji. Dan di sela-sela waktu liburnya Pak Nadir itu, dia mendatangi salah satu orang kenalannya Pak Nadir yang udah dikenal lama sebenarnya, udah sekitar belasan tahun kenal sama orang itu. Dan mungkin orang tadi itu termasuk orang yang mendapat label sebagai orang pinter gitu, atau orang yang mengerti hal-hal seperti itu. Akhirnya Pak Nadir pun cerita, "Mas, aku mau cerita mas, begini mas. Aku itu kerja seperti ini. Kerjanya enak banget. Sebulan itu cuma 2 kali dan aku dibayarnya gede mas. Emang kerjaan kamu apa Dir? Aku nyupir mas. Nyupir apa? Nyupir truk gitu. Oh nyupir truk. Arahnya kemana Dir gitu? Arah selatan bukan Dir? Iya, arah selatan ke sana. Oh, yang ini ya, deket pantai bukan ya? Iya, deket pantai gitu. Waduh, kamu udah lama kerja di situ, Dir. Ini aku berarti belum sebulan lah, baru 2 kali angkut ya, tapi sebulan ini tuh belum habis. Oh, belum terlalu lama lah ya, belum terlalu lama, masih ada waktu, Dir gitu. Masih ada waktu gimana, Mas? Jadi gini, Dir. Aku mau terbuka sama kamu temanku, aku mau terbuka sama kamu. Tapi takutnya nanti kamu kecewa. Ya enggak apa-apa mas, ceritain aja mas, nggak apa-apa. Apa sih yang sebenarnya terjadi mas? Dir, ini mohon maaf ya Dir ya, saya juga takutnya ini terjadi fitnah juga, saya nggak mau seperti itu. Saya ini masih cuman sebatas curiga ya Dir ya, bukan menuduh tapi curiga aja. Kamu mengalami banyak keanehan di sana enggak? Iya, aku mengalami banyak keanehan. Diceritain termasuk yang mukanya sama semua gitu ya. Oh gini Dir, itu udah pasti sih. Sekarang aku udah yakin. Mohon maaf banget, dengan tidak mengurangi rasa hormat kepada manusianya, bos kamu itu melakukan sesuatu yang enggak bener Dir. Maksudnya gimana mas? Jadi gini, nanti coba kamu cari tahu. Apa sih yang terjadi atau pernah terjadi dengan sopir sebelum kamu ya gitu, coba kamu cari tahu deh. Oke siap. Emang kenapa mas? Ya jadi begini, aku curiga bos kamu itu pesugihan Dir. Memang ada pesugihan yang seperti itu, bentuknya itu barang gitu. Jadi dia ngambil barang ke sana, nggak ngebeli sepeser uang pun, tahu-tahu barang itu ada, dan ya nanti dia akan ngejualnya. Jadi formatnya atau bentuk pesugihannya itu seperti itu Dir, dan itu memang lebih halus, itu memang nggak kentara, dan memang banyak ya. Ini makanya bukan menuduh ya Dir ya, tapi kalau aku sih nyiumnya itu banyak yang melakukan seperti itu Dir, terutama ya mohon maaf ya Dir ya, pengusaha-pengusaha seperti itulah.
Tapi udah, kamu nggak usah mikirin kayak gitu. Yang penting kamu cari tahu dulu. Begitu kamu tahu, kamu langsung ke sini. Akhirnya Pak Nadir pun pulang dengan rasa penasaran yang tinggi. Ditanya-tanya, orang yang pertama ditanya itu adalah temennya yang nunjukin pekerjaan itu. Bro, aku mau tanya, orang yang sebelum aku tuh kenapa sih gitu? Loh, kok kamu tiba-tiba nanya kayak gitu? Kata temennya, ya aku penasaran aja. Oke, gini. Sini aku ceritain. Jadi kurang lebih sekitar 2 bulan sebelum kamu masuk, memang ada sopir Dir di situ. Sama lah kayak kamu gitu. Pak Haji juga baik banget ke dia. Cuman sopir tadi meninggal Dir gitu. Astagfirullahaladzim, meninggalnya gimana? Meninggalnya di jalan gitu. Dia meninggalnya tuh kayak masih duduk di truk gini, tapi kondisi truknya udah mati. Tapi ya kayak gitu, di badannya tuh nggak ada luka, nggak ada apa Dir. Kalau mungkin secara medis gitu ya, itu katanya kena serangan jantung Dir gitu. Waduh, kata Pak Nadir ya, feelingnya udah ngerasa nggak enak. Jangan-jangan bener nih gitu. Ya udah bro, terima kasih ya. Oh iya, emang kenapa sih, ada apa? Nanti aja ceritanya katanya. Nanti aja, bisa sebulan depan atau 2 bulan depan lah. Nanti aku ceritain lagi. Pak Nadir pulang dan langsung ke rumah orang pintar tadi. Assalamualaikum, Mas. Aku udah dapat informasi, Mas. Ternyata orang sebelum aku tuh kena serangan jantung, Mas. Iya, itu secara dohir mungkin kena serangan jantung atau apa. Tapi ini ada hubungannya dengan, maaf ya Dir ya, bukan menuduh. Mungkin ada hubungannya sama bos kamu. Seperti itu. Makanya kamu hati-hati ya Dir. Kamu temanku. Kalau bisa ya Dir, kamu udah seneng di sana, dapat duit banyak, kerjanya enteng. Kalau bisa sih, kamu pindah aja Dir. Cari pekerjaan yang umum aja lah kayak gitu. Jangan yang terlalu gampang seperti itu. Banyak yang mencurigakan Dir. Ini bukannya aku iri sama kamu, enggak ya, kita beda jalur gitu kan. Kayak gitu aja Dir pesanku. Jadi kamu sebaiknya pindah, jangan lama-lama di situ. Jangan lebih dari 3 bulan ya Dir ya. Oh iya mas, nanti saya coba ngobrol sama istri dulu. Nanti semuanya saya ceritain ke istri saya. Ya itu lebih bagus, kamu diskusi dulu sama istri kamu. Karena ini juga berhubungan dengan keluarga kamu kan. Untuk menafkahi keluarga kamu juga gitu. Akhirnya Pak Nadir pun pulang, cerita ke istrinya. Bu, begini. Nah istrinya tuh sempet apa ya, kayak aduh Pak, tapi kan sayang ya Pak ya. Iya sayang, tapi takutnya begini Bu. Oh ya udah, terserah Bapak aja deh. Ibu serahin keputusannya ke Bapak. Dan akhirnya singkat cerita aja, Pak Nadir pun akhirnya memutuskan untuk berhenti kerja dari Pak Haji. Tapi Pak Haji sebelum Pak Nadir pulang waktu itu, jadi menemui Pak Haji gitu kan. Pak Haji, mohon maaf, saya mau mengundurkan diri dari pekerjaan ini. Dir, kenapa Dir? Kamu kurang gajinya, saya tambahin deh gitu. Bukan gaji kurang Pak Haji, justru gajinya itu terlalu banyak Pak Haji. Dan bukan masalah gaji masalah ini, tapi ada sesuatu yang lain Pak Haji. Ya, Pak Nadir di situ mulai ngarang gitu. Saya ditawarin kerja sama saudara saya Pak Haji, kerjanya di pabrik gitu. Oh begitu ya, bukan sopir, bukan Pak Haji. Terus jadi apa? Ya pokoknya adalah Pak Haji. Masih bingung waktu itu Pak Nadir mikirnya apa. Dan Pak Haji malah yang ngebuka sesuatu di situ. Dir, gini ya, saya minta tolong saya sama kamu. Saya kan gak ada masalah sama kamu, saya juga baik sama kamu. Tolong, apapun itu yang berhubungan dengan apa yang kamu lakuin, jangan diceritain ke orang lain ya. Iya Pak Haji, gak akan diceritain ke orang lain. Meskipun sekarang diceritain ke lapak horor, itu pun dengan batasan-batasan tertentu, batasan yang ketat gitu ya, supaya ya itu tadi, gak banyak orang tahu masalah hal ini. Karena banyak yang menginginkan seperti itu gitu. Jadi lebih tepatnya seperti itu. Kata Pak Haji pun kayak gitu. Kamu kalau mau cerita pengalaman kamu ke orang lain gak apa-apa. Tapi mohon jangan diceritain siapa saya, kemana kamu perginya, tempatnya, kayak gitu secara detail itu jangan ya Dir ya. Iya Pak Haji, siap Pak Haji. Dan ya udah, mulai hari itu Pak Nadir pun keluar dari sana.
mendatangi temannya itu, "Mas, aku udah keluar, alhamdulillah, insya Allah kamu selamat," kata temannya itu. Jadi gini Dir, kamu adalah target tumbal berikutnya Dir. Setelah itu, kemarin per 3 bulan seperti itulah, 3 atau 6 bulan biasanya akan minta tumbal. Ya, kamu adalah calon selanjutnya. Untung kamu udah ngeh di awal-awal, kamu udah kesini, kamu udah cerita gitu. Dan masalah logo itu yang kamu lihat di truk, itu adalah salah satu, ya, itu adalah sebuah komunitas Dir. Komunitas seperti itulah, komunitas para pemuja begitu ya. Nah, kurang lebih seperti itu ceritanya. Intinya Pak Nadir selamat, baik-baik aja sampai sekarang dan masih menjalani pekerjaannya sekarang sebagai sopir, tapi sopir yang berbeda. Terima kasih banyak buat Pak Nadir yang udah cerita pengalaman hidupnya yang sangat menarik ini, dan semoga kita bisa mengambil sesuatu yang positif dari cerita ini. Kalau ada sesuatu yang negatif, kita buang jauh-jauh aja gitu. Mohon maaf juga buat kawan-kawan, misal ada sesuatu yang gak berkenan di mata, di hati, di telinga kawan-kawan semuanya, mohon dimaafkan. Siapapun sekarang yang lagi sakit, semoga segera diberi kesembuhan. Siapapun sekarang yang lagi sehat atau masih sehat, semoga tetap dijaga kesehatannya. Dan siapapun itu, semoga kita tetap dimudahkan dalam hal rizki, dimudahkan dalam hal apapun. Terima kasih banyak, mohon maaf sebesar-besarnya. Sampai jumpa di episode Lapak Horor selanjutnya. Jaga kesehatan kawan-kawan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.